Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Nadine RA. Kali ini dalam program Sapa Jateng, saya akan mengajak pemirsa Lingkar TV untuk membahas mengenai penindakan rokok ilegal di Kabupaten Rembang. Nah, untuk itu sudah duduk bersama dengan saya narasumber saya. Ini ada Bapak Karnen yang merupakan kasih penindakan di Satpol PP Rembang. Nah, kita sapa dulu nih Pak Karnen. Apa kabar Pak Karnen? Ya, kabar Mbak. Alhamdulillah baik ya Pak ya? Baik Bapak. Oke. Ini kalau kita berbicara mengenai penindakan. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam nih, mungkin bisa dijelaskan Pak, mengapa sih rokok ilegal ini harus ditindak? Iya, kita mengacu pada dasar hukumnya, yaitu untuk masalah larangan rokok ilegal itu ada pada Undang-Undang Nomor 39 Nomor tahun 2007 tentang cukai, kemudian PMK Nomor 72 tahun 2024 tentang penggunaan DPJHT, kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 tahun 2024 itu sudah jelas ya bahwasanya peredaran rokok ilegal itu dilarang sesuai dengan dasar hukum tersebut. Oke Pak, kalau di Satpol PP Rembang sendiri nih Pak, dalam melakukan penindakan di tahun ini sendiri, udah berapa banyak sih penindakan yang dilakukan dan berapa banyak batang rokok ilegal yang ditemukan? Ya, untuk tahun 2025 ini kami sudah melaksanakan kegiatan penindakan yang namanya Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, dan kegiatan ini kami bersama-sama dengan Kantor Bea Cukai Kudus yang punya kewenangan untuk penindakan, kemudian dari kejaksaan, dengan kepolisian, TNI, dengan instansi terkait, ya, bagian hukum, perekonomian, kami sudah melaksanakan kegiatan penindakan tahun 2025 ini sebanyak 12 kali operasi. Oke, jadi ada 12 kali operasi dalam melakukan penindakan tersebut. Betul, ya. Terus kemudian hasil temuannya Pak, berapa banyak ini yang ditemukan dari tahun kemarin, naik atau turun? Ya, untuk kami mengacu tahun 2024 ya, itu memang lebih tinggi daripada tahun 2025. Kalau tahun 2024 itu kami kemarin mendapatkan pelanggaran rokok ilegal itu sebanyak 60.776 batang. Wow. 60.000 ya batang. Kemudian di tahun 2025 ini kami ada penurunan sedikit ya, sebanyak 54.340 batang. Oke, jadi trennya ini ada penurunan ya setelah melakukan penindakan tersebut. Pak, ini kan kalau ditanya juga nih sama masyarakat, kemudian rokok-rokok ilegal ini kemudian diapain sih gitu, dan sanksinya apa sih buat mereka yang memproduksi rokok ilegal? Ya, jadi untuk hasil operasi kami yang namanya Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal itu, yang pasti kami itu bersama dengan Kantor Bea Cukai Kudus yang punya kewenangan. Iya, kolaborasi ya Pak kolaborasi. Dan hasil daripada operasi tersebut itu kewenangannya termasuk barang bukti untuk penindakannya, untuk penanganannya itu berada di Kantor Bea Cukai. Itu, Mbak. Jadi nanti hasil dari Satpol PP Rembang ini, penemuan-penemuan dari hasil penindakan itu nanti disetorkan ke sana, seperti itu, dibawa ke sana semuanya. Gitu. Oke Pak, kita kalau berbicara mengenai penindakan, masih dengan penindakan ini biasanya sih yang ditemukan oleh Satpol PP Rembang ini modusnya apa sih yang digunakan oleh mereka untuk bisa memasarkan rokok-rokok ilegalnya? Jadi modus daripada temuan rokok ilegal yang kami temui itu paling banyak kami itu operasinya itu di warung, toko, kios, ya, pasar-pasar. Modusnya yang paling banyak itu disimpan, Mbak. Disimpan yang tidak dipasang secara kasat mata, jadi disimpan mungkin di bawah. Kadang bahkan itu ada yang di gudang-gudang tertentu, Mbak, gudang-gudang tertentu, bahkan ada yang di kamar juga gitu. Oh, jadi emang disimpan gitu ya, namanya barang simpan gitu ya. Disimpan secara biar apa itu petugas maupun masyarakat yang
yang tidak membutuhkan atau masyarakat petugas tidak diketahui petugas itu dengan cara disimpan, Mbak, gitu. Nah, tapi kemudian triknya sendiri dari Satpol PP Rembang tuh bisa mengungkap hal itu bagaimana? Oh gitu ya. Jadi sebelum kami melaksanakan kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal, kami kan juga punya kegiatan pengumpulan informasi, Mbak. Iya. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal. Nah, dari kegiatan pengumpulan informasi inilah kami itu bisa mendapatkan informasi adanya peredaran rokok ilegal yang ada di masyarakat, baik itu di toko, di kios, di pasar, maupun tempat-tempat lainnya ya. Itu melalui kegiatan pengumpulan informasi. Dengan pengumpulan informasi itu kami punya strategi teknik-teknik tertentu, Mbak, ya. Teknik-teknik tertentu yaitu surveillance, pengawasan, kemudian undercover, ya, penyamaran, terus penggalangan. Penggalangan ini kami memanfaatkan agen-agen yang sudah kami latih, Mbak, gitu. Ya, jadi itu agen-agen yang sudah dilatih itu adalah anggota Satpol PP juga atau bagaimana? Ya, jadi bisa dari anggota Satpol PP juga sendiri, juga bisa dari rekan-rekan dari kecamatan yang sudah dilatih oleh pemerintah daerah untuk nanti itu membantu dalam hal kegiatan pengumpulan informasi. Kemudian selain itu juga kami secara mandiri juga melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi yang memakai strategi undercover kan penyamaran, Mbak, penyamaran. Oh, menyamar. Ya, menyamar. Jadi kami pura-pura membeli, Mbak. Ya. Itu kayak gimana pura-pura membeli, seperti saya mau beli, ini kan biasanya ilegal nggak ada namanya ya, Pak ya. Nah, itu gimana, Pak? Ya, caranya gini, Mbak. Caranya kami memang dari anggota kami ini sudah mempunyai kemampuan atau keahlian khusus untuk menjadi petugas pengumpulan informasi. Mereka biasanya pura-puranya beli rokok yang murah. Oh, jadi itu efektif ya. Efektif. Jadi itu termasuk salah satu ciri-ciri rokok ilegal. Iya, ciri rokok ilegal itu murah, Mbak, harganya. Beli rokok yang murah. Nah, nanti itu dari pedagang atau penjual itu kan kalau memang menjual pasti ditunjukkan, kemudian dari hasil penunjukan itu petugas bisa mengidentifikasi, Mbak, kalau itu memang rokok ilegal atau tidak. Oh gitu. Iya, gitu modusnya. Iya, jadi modusnya gitu, pura-pura membeli dengan kata kunci beli rokok yang murah. Gitu. Oke, Pak, ini kan karena memang agennya memang udah terlatih ya kalau dari Satpol PP untuk bisa mengenali apakah ini adalah rokok ilegal atau tidak. Nah, bagaimana kalau untuk masyarakat yang benar-benar awam dan dia belum mengenali atau bisa mengetahui ini tuh sebenarnya rokok ilegal atau rokok yang legal, itu gimana, Pak? Untuk yang masyarakat? Iya, untuk masyarakat untuk bisa membantu mengenali ini rokok ilegal. Ya, rokok ilegal itu ciri-cirinya, Mbak, ya. Satu, tidak dilekati dengan pita cukai, berarti rokok polos tanpa pita cukai. Kemudian yang kedua, dilekati dengan pita cukai bekas. Pita cukai bekas, jadi pita cukai yang sudah pernah dilekatkan di rokok kemudian diambil terus dilekatkan di rokok yang produksi yang berarti palsu. Kemudian dilekati bekas tadi, Pak, yang tadi bekas. Kemudian dilekati pita cukai palsu. Nah, berarti mereka memproduksi pita cukai yang palsu. Iya, palsu. Kemudian dilekati pita dengan salah peruntukan. Misalnya pita cukai yang untuk SKT dilekatkan di rokok yang SKM. Kan merugikan, Mbak. Padahal lebih mahal. Yang rokok yang SKM itu pita cukainya lebih mahal gitu. Oh, begitu. Jadi itu adalah beberapa ciri-ciri rokok. Untuk mengenali ciri-ciri rokok ilegal gitu. Pak, kita kalau membahas mengenai penindakan ini sendiri, kalau dari Satpol PP tuh ada kendala nggak sih, Pak, yang cukup berarti atau di lapangan itu benar-benar kayak ini tuh berat sekali gitu loh untuk bisa ikut menertibkan rokok ilegal ini? Iya. Ya memang kendala di lapangan ada, Mbak. Kendala di lapangan ada ketika kami melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi maupun kegiatan operasi bersama. Ya, kendala di lapangannya itu misalnya satu, ya, modus peredarannya semakin canggih, Mbak.
Oh iya. Seperti apa itu Pak modus peredaran Semakin yang canggih, sangat canggih itu? semakin canggih itu mereka itu memakai dengan misalnya dengan cara-cara online, Oh, menjual secara menjual online. online. Itu kan semakin canggih Mbak. Iya, betul. Semakin canggih. Itu kendala juga. Kemudian yang kedua, keterbatasan personel maupun sarana kami. Sehingga kami belum maksimal untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Rembang sebanyak 14 kecamatan karena keterbatasan personel dan sarana prasarana. Kemudian juga kesadaran masyarakat, kesadaran hukum masyarakat terhadap rokok ilegal ini juga kurang Mbak, sehingga mereka menganggap rokok ilegal itu adalah hal yang kecil, kurang berarti gitu. Sehingga kesadarannya itu kurang terhadap masyarakat. Itu, Mbak. Itu adalah beberapa kendala yang kendala dialami oleh Satpol PP dalam melakukan penegakan untuk rokok ilegal ini. Meskipun demikian prestasinya juga patut kita apresiasi ya, karena dengan seluruh kendala tersebut ternyata penindakannya yang dilakukan juga termasuk tinggi. Nah sekarang nih Pak, dari hasil penindakan itu apakah itu berkorelasi positif juga untuk penerimaan DBHCT di Kabupaten Rembang? Ya betul Mbak ya. Jadi untuk kegiatan pemberantasan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Rembang khususnya itu sangat berdampak sekali untuk masalah alokasi DBJHT di Kabupaten Rembang. Karena semakin hasilnya itu kita positif, anggaran yang ada untuk Kabupaten Rembang ini juga semakin positif juga gitu, anggaran DBJHT-nya. Itu, jadi Mbak, semakin banyak yang ditindak, itu juga akan semakin banyak pendapatan yang untuk anggaran DBHCT. Oke Pak, kalau menurut Bapak sendiri seberapa besar sih dampak sosial dari peredaran rokok ilegal ini kepada pendapatan daerah ini dan juga terhadap sektor-sektor yang lainnya untuk pelayanan, karena kita tahu kan bahwa DBHCT ini juga dimanfaatkan untuk berbagai macam program. Jadi dampaknya juga luar biasa Mbak dengan adanya rokok ilegal ini, karena rokok ilegal itu kaitannya dan cukai Mbak ya. Iya betul. Nah, kalau memang itu mereka itu kaitannya tidak disertai dengan cukai, mereka kan tidak membayar cukai. Jadi sehingga sangat merugikan negara dalam hal pendapatan dari cukai. Betul. Gitu, Mbak. Dan termasuk juga untuk warga Kabupaten Rembang sendiri. Iya, dampaknya juga karena untuk cukai itu pajak itu kan nanti arahnya juga untuk pembangunan daerah juga Mbak. Gitu. Iya betul. Untuk pembangunan di daerah-daerah juga gitu. Karena dari pembangunan itu kan dari pendapatan negara itu kan yang terbesar dari pajak, termasuk cukai itu. Termasuk dari cukai itu tadi ya. Jadi benar-benar manfaat dari cukai ini juga sangat besar sekali. Sangat besar sekali untuk masyarakat, pembangunan juga, untuk pemasyarakatan dan pemberdayaannya betul. Juga. Oke Pak, tidak terasa tuh pembicaraan kita tuh udah berjalan sangat lama sekali. Nah, sebelum saya akhiri dialog kita pada siang hari ini, mungkin bisa disampaikan dulu kepada pemirsa Lingkar TV yang di rumah ini imbauannya untuk menghindari rokok ilegal. Iya, jadi imbauan kami dari Satpol PP Kabupaten Rembang yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Rembang, ya mari kita untuk ada kesadaran ya, jangan sampai kita menjadi bagian daripada adanya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Rembang. Mari kita saling membantu untuk pemberantasannya ya. Kalau memang ada informasi ada kaitannya peredaran rokok ilegal, bisa membantu masyarakat untuk memberikan informasi sehingga pemerintah daerah Kabupaten Rembang dapat secara maksimal dalam upaya pemberantasannya. Itu Mbak. Oke, terima kasih Pak. Baik pemirsa Lingkar TV, jangan kemana-mana karena Sapa Jateng akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tentunya untuk tetap membahas mengenai penindakan peredaran rokok ilegal hanya di Sapa Jateng Lingkar TV.
Ibu mau beli rokok, Bu? Rokok yang apa ya, Mas? Rokok yang ini harganya berapa ya, Bu? Oh, itu Rp35.000. Ada yang lebih murah, Bu? Yang ini apa yang ini? Harganya 7.000-an semua. Wah, cocok nih. Mau pilih yang mana? Udah yang ini aja, Bu. Oh, yang ini. Oke, Bu. Ini ya, Bu, uangnya, Bu. Ya. Ini ya, Mas, rokoknya. Jangan asal jual dan juga beli rokok ilegal. Bahaya, ancamannya pidana dan juga denda loh. Hati-hati. Betul itu, setiap batang rokok ilegal yang tidak bercukai merugikan negara. Wah, nggak jadi, Bu. Hah, gimana sih, Mas? Hah? Itu gimana kalau jadi beli? Udah nawar. Baik pemirsa, Sapa Jateng masih bersama saya Nailin RA dan kali ini kita akan membahas mengenai membongkar alokasi DBH CHTH untuk pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Rembang ini. Nah, untuk membahas hal tersebut saya sudah punya narasumber ini. Narasumbernya seorang dokter cantik, namanya Dr. Intaning Tias Subawati yang merupakan Kabid Pelayanan Medis dan Pelayanan RSUD R. Sutrasno Rembang. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Agak serak-serak ini kayaknya. Oke, emang cuacanya memang sedang Betul, cool ya? lagi banyak pasien. Ya. Oke, Dokter Intan nih, kita sedang membahas mengenai alokasi dari DBH CHTH ini untuk pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Rembang. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada pemirsa Lingkar TV nih, sejauh apa sih kontribusi dari DBH CHTH ini untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Rembang, khususnya mungkin di RSUD R. Sutrasno ini. Ya, jadi DBH CHT atau dana bagi hasil cukai dan tembakau ini memang sangat bermanfaat ya kalau untuk kami di pelayanan di RSUD Dr. S. Sutrasno Rembang, karena memang kami di tahun 2023 dan 2024 itu kebetulan mendapatkan ya dana bagi hasil cukai ini untuk program upaya pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di RSUD. Dalam hal ini kita gunakan untuk pemenuhan fasilitas, Mbak, di rumah sakit ya. Dalam hal ini adalah untuk pembelian alat-alat kedokteran. Alhamdulillah di tahun 2023 kita dulu nggak punya alat cath lab, sekarang kita punya dari dana bagi hasil lumayan cukup banyak ya, waktu itu harganya sekitar 17 miliaran kami dapat dari itu. Sangat mahal sekali ya. Terus di 2024 juga dapat lagi untuk penunjang layanan juga, sama juga untuk pembelian alkes sebesar 3,4 miliar lah sekitar jumlahnya. Seperti itu, jadi untuk beli alat juga sama sih. Gitu. Kalau di tahun ini? Di tahun ini kita kebetulan sudah nggak dapat lagi karena kan sudah 2 tahun berturut-turut ya, mungkin gantian untuk dinas kesehatan, karena memang setahu saya dana cukai itu di Rembang tidak hanya digunakan untuk rumah sakit tapi juga dinas kesehatan ya. Di dinas kesehatan diperuntukkan untuk pembayaran premi BPJS dan lain sebagainya ya, semuanya untuk mendukung layanan kesehatan di Kabupaten Rembang. Jadi ini adalah dengan adanya alokasi DBH CHTH ini tuh cukup berperan signifikan ya untuk pelayanan. Cukup signifikan sekali, sangat membantu. Kayak selain membuat untuk alat, juga untuk bisa membayar premi-premi. Betul. Oke, premi-premi BPJS ini. Kalau menurut dokter sendiri nih, apa yang menjadi prioritas sih untuk DBH CT ini untuk pengembangan di rumah sakit? Kalau di kami prioritas tetap ini ya, Mbak, satu sarana prasarana. Ya, di samping kami juga tetap meningkatkan kompetensi SDM kami, sumber daya manusia kesehatan kami ya. Karena kebetulan dengan kita punya alat cath lab itu kan otomatis layanannya meningkat ya. Jadi kenapa di 2023 itu kita mendapatkan alat cukai ya, alat cath lab untuk pelayanan itu karena memang dari tahun 2022 ke tahun 2023 itu terjadi peningkatan jumlah pasien dengan penyakit jantung yang cukup signifikan ya, naiknya hampir 80%, Mbak, dari 22 ke 2023, sehingga memang yang sakit jantung semakin banyak sehingga kita pengen meningkatkan layanannya. Nah, makanya kita mendapatkan alat itu. Kemudian di tahun ini insya Allah dokter kita sudah lulus juga yang dokter spesialis jantung ya, yang spesialis
mengambil fellowship untuk kardiologi intervensi. Jadi nanti insya Allah tahun depan kita sudah mulai bisa pasang ring dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu jauh-jauh dirujuk ke luar Rembang ya, supaya juga layanannya jadi lebih baik gitu. Oke, itu jadi dari hasil DBHCT tadi digunakan untuk belanja cath lab dan efeknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat, betul. oleh Kabupaten Rembang, Ya. sehingga ketika sakit jantung pun nggak perlu pergi jauh-jauh ya, cukup di Rembang. Insya Allah kita sudah bisa. Oke, Ya. kalau untuk bantuan yang 2024 secara signifikan itu apa sih progres yang dilakukan atau didapatkan dari rumah sakit ini sendiri setelah mendapatkan suntikan DBHCT? Ya, kalau di 2024 memang kita ke arah ini ya. Yang pertama kita pembelian alat untuk mata. Jadi kita sekarang punya alat untuk laser mata. Kemudian yang kedua alat untuk istilahnya untuk terapi pasien-pasien stroke. Ya, jadi kayak pijat itu loh, Pak. Jadi Namanya TMS. untuk memberi 2 alat ya? Untuk sebenarnya kita belinya nggak hanya 2 alat sih, kita belinya 4 alat. Ya, jadi untuk kolposcopy. Oke, kalau dari 2003 tadi kita mendapatkan 17 miliar untuk pembelian cath lab. Ya, cath labnya kan kita dapat yang bagus, Mbak. Mereknya Philips, generasi terbaru ya, Azurion 7. Bahkan yang di tempat-tempat lain aja kita lebih canggih gitu. Oke, dibandingkan dengan Betul, daerah-daerah lain betul, ya, cath lab-nya lebih bagus di sini gitu. Betul. Oke, untuk kemudian di tahun 2024 kita layanan mata kita perbaiki. Jadi sudah ada alat untuk YAG laser mata namanya. Itu untuk apa ya fungsinya, kalau mungkin bisa dijelaskan juga? Jadi YAG laser mata itu digunakan untuk kasus-kasus pasca operasi katarak yang ada komplikasi gitu. Jadi kan kita sekarang banyak ya, sekarang sudah teknologinya canggih ya Mbak. Jadi operasi katarak di rumah sakit itu sekarang sudah tanpa jahitan atau namanya operasi pako-emulsifikasi. Jadi itu pasiennya datang dioperasi langsung bisa pulang. Jadi lebih nyaman pasiennya. Jadi minimal dalam waktu sehari aja itu bisa langsung pulang ya, dan satu hari ya, dan hanya singkat gitu waktunya, hanya 15 menit, paling lama 30 menit satu pasien. Jadi dalam satu hari kita bisa melaksanakan minimal ya 8 sampai 10 pasien satu hari untuk dalam satu hari. Ya. Itu tingkat kesakitannya sendiri gimana kalau menggunakan alat tersebut? Alat ini kan cukup sebenarnya dia cukup minimal invasif. Jadi untuk pasien lebih nyaman. Jadi nggak sampai dibongkar-bongkar, enggak. Gitu. Enak sekali ya. Jadi itu emang hanya untuk khusus untuk menangani mata katarak atau bisa yang lainnya juga, Dok? Sebenarnya bisa banyak kasus ya, tapi memang yang kita peruntukkan ya untuk itu, karena kasus katarak kan cukup banyak ya Mbak. Hampir semua lansia itu kan semuanya di atas umur 55 tahun itu sudah banyak yang katarak begitu. Jadi memang apakah ini itu sangat juga bisa membantu. menangani seperti kayak mata minus, mata silinder kayak gitu, bisa nggak, Dok? Kalau itu bisa, kalau memang disebabkan karena lensanya ya. Kalau dari lensanya bisa, mungkin kelengkungannya atau apa itu bisa. Oke, itu jadi adalah salah satu jenis layanan kesehatan yang bisa didapatkan oleh masyarakat di Kabupaten Rembang dan di sekitarnya juga. Betul. Dari hasil alat yang dibeli menggunakan dari hasil dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi. Nah, kemudian ada alat satu lagi tadi, Dok, mungkin bisa diceritakan juga kepada pemirsa Lingkar TV ini. Ada alat apa lagi tadi yang dibeli dari hasil DBHCT? Kita dapat juga alat namanya TMS, Mbak. TMS itu Transmagnetic Stimulation ya. Jadi itu digunakan untuk terapi-terapi pasca stroke. Ya, jadi seperti pijat itu loh, Mbak. Jadi alatnya itu ada kayak monitor besar, kemudian ada elektrode yang ditempelkan begitu. Ya, jadi rasanya kayak dipijat-pijat gitu. Beberapa pasien mengeluh, kok enak ya gitu setelah diterapi itu. Itu tidak hanya untuk pasca stroke ya. Misalnya yang boyoan itu juga bisa menggunakan alat itu. Kemudian yang nyeri-nyeri lama itu juga bisa. Asam urat bisa. Ya nyeri-nyeri, intinya pokoknya nyeri saraf karena asam urat juga sangat nyeri sekali ya. Monggo, bisa dicoba. Bisa dicoba juga. Itu juga sangat membantu, agak laris ini. Oke, Dok, ini nanti juga akan ada pertanyaan. Ini alatnya memang udah dibeli menggunakan DBHCT gitu. Terus untuk kemudian periksanya ini, Dok, apakah itu bisa di cover sama BPJS atau enggak gitu, Dok? Kalau kami saat ini semuanya sudah di cover BPJS ya Mbak, kecuali cath lab masih proses karena dokter kami kan baru lulus. Jadi menunggu STR saja. Tapi kalau untuk perizinan kita sudah proses. Tapi kalau untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang lain tadi udah bisa dilakukan menggunakan bisa lo cath lab pun bisa Mbak, meskipun belum di ACC oleh BPJS ya, karena menunggu STR-nya surat tanda registrasi dokter kami tetap sudah layanan tetap. Jadi Pemkab Rembang ya, pemerintah Kabupaten Rembang alhamdulillah cukup berkomitmen ya. Artinya meskipun belum ditanggung BPJS tapi tetap bisa dilayani dan kita tidak menarik biaya kepada masyarakat.
begitu ya. Ini kita kalau melihat ternyata dampak dari DBHC-HTH ini sendiri untuk pengembangan pelayanan kesehatan ini sangat luar biasa sekali. Betul, signifikan Kalau untuk banget. Rumah Sakit Sutrasno sendiri ini manfaat dari DBHC-THT tersebut kan sangat tinggi sekali gitu. Betul, ya. Itu apa melihat apa ada usaha untuk bisa mendapatkannya lagi? Oh iya jelas Mbak, kita pasti berusaha terus untuk mendapatkan. Syaratnya sendiri seperti Iya. apa untuk bisa mendapatkan? Sebenarnya tidak ada syarat khusus ya. Intinya sih sebenarnya asal kita mengajukan, nanti kan akan diprioritaskan oleh tim ya. Jadi kalau kita memang dari prioritas itu kita layak ya pasti dapat gitu. Kalau di Rembang seperti itu sih. Kami juga sering kok dimintain, ada nggak Bu pengajuan? Ada, seperti itu. Kami tetap mengajukan terus. Cuman memang tinggal nanti prioritasnya untuk apa. Oh ini ternyata Rembang kan harus UHC ya. Iya, Jadi betul. UHC dulu Bu ini. Oh enggak apa-apa monggo gitu. Kan kita juga sudah dapat 2 kali ya Mbak berturut-turut, itu sudah alhamdulillah sekali, sudah sangat membantu. Oke, kalau seandainya bisa mendapatkan kembali nih Yeah. alokasi dari DBHC-HTH itu, nah rencananya itu alat apa sih yang mau dibeli dan itu sangat bermanfaat dan memang sepertinya dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Rembang. Ya, sebenarnya banyak ya yang mau kita usulkan, tapi paling tidak layanan kami kan cukup berkembang ya, terutama layanan yang sekarang ini sedang diusulkan. Sebenarnya kalau kita untuk inovasi ya, kita memang termasuk salah satu rumah sakit rujukan KJSU ya Mbak, KJSU kanker, jantung, ya, saraf dan uronefro. Uronefro itu ginjal dan penyakit-penyakit saluran kemih. Ya, itu kita insya Allah 4 itu yang unggulannya. Tetapi kita di sektor lain kita juga punya dokter yang lain seperti layanan untuk paru-paru, kayak alat-alat bronkoskopi itu juga kita insya Allah kita usahakan supaya nanti kayak kanker paru-paru kan cukup banyak juga ya Mbak, biar bisa ditangani di Rembang. Kanker paru-paru di Kabupaten Rembang tinggi juga. Banyak. Ya, nomor 1 sih tetap kanker payudara ya, itu nomor 1. Nomor 2 kanker leher rahim. Nah kanker paru-paru ya setelahnya itu. Itu dari Tapi cukup data banyak. yang dimiliki oleh Rumah Sakit Betul, Sutrasno J. itu. Jadi kankernya yang pertama adalah Payudara, kanker leher rahim, terus Dan- yang ketiga paru-paru, terus ada kanker usus gitu ya. Cukup banyak sebenarnya memang kasus-kasus. Oke, kalau dana DBHC-HTH ini, apakah emang hanya untuk membeli alat atau bisa untuk memberikan program lainnya? Kalau di RSUD Rembang memang kami fokusnya ke alat. Misalnya seperti Ya. beasiswa untuk dokter atau kemudian biaya perawatan kesehatan atau pemulihan kesehatan seperti itu, bagaimana dok? Kalau menu itu namanya menu ya Mbak. Sebenarnya bisa sih untuk macam-macam. Tinggal nanti ya itu tadi sesuai menunya kita mau gunakan untuk apa. Sementara ini memang Sesuai kami prioritasnya Betul, dari ya. rumah sakitnya. Yes, betul, Dan memang saat ini prioritas dari Rumah Sakit Sutrasno ini adalah untuk meningkatkan fasilitas kesehatannya. Betul. Ya kalau untuk SDM saat ini kan banyak ya Mbak, kayak beasiswa Kementerian Kesehatan seperti fellowship sekarang banyak Mbak dibuka ya. Jadi dibiayai LPDP itu dari kementerian juga sih sama ya, atau dari Kementerian Kesehatan. Jadi tahun ini kita selain dokter jantung yang tadi sudah lulus ya, ini ada berangkat juga dokter saraf kami. Jadi nanti ada neurologi intervensi. Neurologi intervensi itu sama, cuman yang dipakai alat cath lab juga, tapi yang di ini adalah otaknya. Jadi pembuluh darah di otak mungkin ada penyempitan atau mungkin ada apa perlu tindakan itu juga bisa. Jadi alat ini ya, alat yang tadi saya sampaikan cath lab itu selain untuk jantung dia juga bisa untuk otak, saraf otak juga. Seperti Luar itu. biasa sekali ya Betul, ternyata ya. gitu. Dan alat semahal itu baru bisa dimiliki oleh Rumah Sakit Sutrasno itu setelah mendapatkan Dana cukai, betul. dana juga. Jadi sedemikian bermanfaatnya, karena itu jangan sampai membeli rokok ilegal, karena kalau rokok ilegal nanti nggak ada cukainya, nggak ada pendapatan untuk negaranya, dan itu nggak bisa untuk layanan kesehatan. Itu merugikan masyarakat juga pada akhirnya gitu. Oke dok, kita kalau bicara tadi kita sudah melakukan dana DBHC-HTH ini ketika disalurkan ke rumah sakit itu digunakan untuk apa? Udah kita obrolin ya masalah itu. Kemudian selanjutnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dari penggunaan DBHC-HTH ini sendiri di Rumah Sakit Sutrasno itu seperti apa? Ya, jadi kalau kami seperti SOP pada umumnya ya Mbak, jadi semua pengadaan itu yang pertama harus memang digunakan. Artinya bahwa kita membeli alat itu memang sesuai kebutuhan gitu ya, itu nomor 1. Yang kedua, pemeriksaan wajib ya, tetap harus ya, kita
untuk dana cukai itu pasti diawasin oleh inspektorat, kemudian BPK, BPKP, itu semua sudah. Jadi saya di tahun pertama setelah mendapatkan alat itu dicek juga. Dari provinsi juga datang juga untuk mengecek apakah benar dibelikan alat speknya sesuai atau tidak, seperti itu. Apakah digunakan, benar nggak dia bermanfaat dan memang berfungsi dengan baik, seperti itu ya. Kalau pengawasan sih tetap ya Mbak, tetap di ini. Termasuk kita mungkin agak ininya di pemeliharaan ya. Karena tahu sendiri di Rembang itu kan curah hujannya, terus angka kematian listriknya kan agak sering ya. Iya. Jadi Nah, bagaimana itu mengatasi itu kendalanya agar umurnya bisa panjang gitu? Ya kalau kami sih bekerja sama ya dengan satu vendor dengan yang kita dulu beli. Itu memang kita ada garansi kan 2 tahun plus 1 tahun untuk garansi servis, itu kita masih sampai sekarang. Nah kemudian dengan PLN kita selalu komunikasi Mbak, artinya tolong Pak kalau ada waktu mati listrik dan lain sebagainya kami diinfokan. Jadi kami juga bisa siap-siap. Betul. Karena kan rumah sakit itu kan kayak layanan ICU, kemudian pasang alat napas itu kan listrik harus 24 jam, harus on terus gitu. Kayak operasi kan juga sama. Kalau operasi lampunya mati kan bahaya ya, Iya, maksudnya betul. gitu. Jadi memang semuanya komunikasi sih. Alhamdulillah sampai saat ini PLN cukup kooperatif ya, maksudnya membantu kita. Jadi biar tidak alat-alat kita tidak mudah rusak gitu. Oke, baik. Dok, kalau misalnya ini ke depan, harapan dan rekomendasi dari Rumah Sakit RSUD Sutrasno sendiri agar DBHCT ini dapat memberikan dampak lebih signifikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan sendiri seperti apa? Ya, harapan kami sih dana bagi hasil cukai dan tembakau ini kalau bisa tetap ada terus ya Mbak, tetap ada terus. Syukur-syukur jumlahnya bisa bertambah supaya manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat. Terutama kami di sektor kesehatan ini memang tugas kami masih panjang ya, perjalanan masih panjang dan butuh dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dana cukup besar. Karena kita tahu kemajuan teknologi di bidang kesehatan itu juga cukup pesat ya, sehingga setiap saat itu ada perkembangan, mungkin alat-alat baru yang memang lebih canggih, lebih minimal dan pasien juga lebih nyaman gitu. Contoh misalnya kayak urologi itu ada alat laser. Oke. Nah, itu juga alat laser itu kan juga sekarang tidak harus operasi itu dibedah, dibuka, terus dibenahin gitu, terus ditutup, enggak. Cukup dengan laser, misalnya ada batu ditembak aja pakai laser itu, seret batunya hancur. Nggak usah dibuka jauh-jauh gitu, cukup dimasukkan alatnya terus ditembak ya, itu bisa hancur gitu. Jadi sekarang sudah cukup canggih sih Mbak. Tapi memang untuk kemajuan itu kan memang butuh support ya, terutama dananya cukup besar ya. Iya, apalagi kalau di bidang kesehatan. Betul, ya Dok ya, kita mengetahui sendiri mengenai regulasi ini seperti apa dan sangat membantu sekali ya ternyata dana cukai ini untuk pelayanan cukup kesehatan. Sangat membantu sekali. Oke. Kalau ada PR lain yang mungkin ingin sekali itu segera dituntaskan dengan adanya dana cukai ini apa Dok? Kalau kami jujur aja Mbak, kalau untuk rumah sakit saat ini itu gedung ya Mbak, kami butuh gedung apa Dok? Gedung perawatan ya, karena jumlah pasien kita itu dengan semakin bertambah tahun, dokter kami bertambah, itu ternyata jumlah pasien juga bertambah terus. Jadi rumah sakit kami dari Kabupaten Rembang aja atau dan sekitarnya, dari perbatasan kayak seperti misalnya Jatirogo, kemudian Batangan, Pati, ya, kemudian Bulu, itu juga banyak yang ke tempat kami. Ya, jadi memang sekarang bor itu pemakaian bed di rumah sakit itu sudah lebih dari 100%. Kita di tahun 2024 itu hanya 79,79%, tapi di tahun ini sampai bulan ini itu sudah lebih dari 110%. Jadi yang ngantri tempat tidur itu banyak sekali. Sangat banyak sekali. Jadi memang perlu ada penambahan gedung lagi ya untuk bisa memfasilitasi semua masyarakat ini. Dan itu ada korelasi dengan bagaimana kita sebagai masyarakat juga mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal tersebut ya Dok ya gitu. Karena ternyata memang sangat bermanfaat sekali dana cukai ini, khususnya di Kabupaten Rembang yang masih sangat bergantung pada rumah sakit daerah gitu. Oke Dok, mungkin sebelum kita akhiri dialog kita pada siang hari ini, mungkin ada imbauan-imbauan untuk masyarakat di Kabupaten Rembang khususnya ya, untuk bisa ikut berpartisipasi dalam menggempur rokok ilegal. Silakan Dok. Untuk masyarakat Rembang selalu jaga kesehatan, ya itu penting karena kalau kita sehat kita bisa melaksanakan semua aktivitas, mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Ya untuk rokok, karena kita tahu rokok ini ada cukainya dan cukai itu ternyata dananya memang bisa kita manfaatkan, kita kembalikan lagi untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Maka kami himbau untuk menggunakan rokok yang
legal ya, artinya jangan menggunakan rokok-rokok yang ilegal seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Intan atas waste-nya ini tadi, informasinya ternyata, dan insya Allah itu sangat berguna sekali juga untuk masyarakat Kabupaten Rembang, dan mereka tahu gitu loh, kenapa sih harus membeli rokok yang legal dan harus menghindari rokok-rokok yang ilegal. Karena rokok yang legal itu sudah ada cukainya, dan penerimaannya untuk negara juga akan dikembalikan kepada masyarakat untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, lebih prima lagi kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Rembang ini sendiri, karena kita sudah lihat bagaimana transformasi yang luar biasa ya di Rumah Sakit R. Sutresno ini karena ada dana cukai ini tadi gitu. Betul. Jadi harapan kita semua masyarakat bisa bahu-membahu untuk bisa kompak memerangi rokok ilegal. Baik, saksikan terus Sapa Jateng hanya di Lingkar TV. Saya Nelin RA beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.